Lalu selain yang hangat kena OTT KPK seperti Menteri Ketenagakerjaan Immanuel, siapa saja deretan pejabat aktif secara belak-belakan terkena OTT KPK? Saya ajak Anda untuk membaca timeline OTT besar KPK. Pertama, awal era KPK tahun 2004 hingga 2009. OTT pertama KPK menangkap Mulyana Wikusuma, anggota KPU dalam kasus suap proyek pengadaan KPU. Dia kedapatan memberikan uang suap sebesar 150 juta untuk auditor BPK. Tahun 2005, Mulyana divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan Tipikor. Pada tahun 2008, OTT menangkap Urip Trigunawan, jaksa kasus BLBI, menerima suap sebesar 660.000 US dollar dari pengusaha Artalita Suryani. Urip divonis 20 tahun penjara, sementara Artalita divonis 5 tahun penjara. Masuk ke era Abraham Samad, Bushro Mukodas, dan Bambang Wijoyanto pada tahun 2010 hingga 2014. Tahun 2011, OTT terhadap Waode Nurhayati, anggota DPR terkait dana penyesuaian infrastruktur daerah. KPK menyita uang sekitar 6 miliar rupiah dari rekening perusahaan yang terkait dengan Waode. Vonis pada tahun 2012, pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Lalu tahun 2013, OTT Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS, kasus suap impor daging sapi. KPK menangkap Ahmad Fatanah, orang dekat Lutfi, di Hotel Le Meridien Jakarta bersama uang 1 miliar rupiah dari Indoguna. Lutfi divonis 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar serta pencabutan hak politik. Di tahun yang sama, 2013, OTT Akhil Mukhtar, Ketua MK, suap sengketa pilkada, Kalimantan Tengah, Lebak Gunung Mas. Ini salah satu OTT paling mengejutkan karena ketua ditangkap langsung. Putusannya pada 2014, Akhil divonis seumur hidup oleh pengadilan Tipikor. Selanjutnya periode 2015 hingga 2019, era Agus Raharjo, Laude Syarif hingga Basaria Panjaitan dan kawan-kawan. Tahun 2017, OTT Setia Novanto, Ketua DPR, dalam kasus KTP elektronik. Kasus ini punya drama panjang, dari awalnya menghilang lalu kecelakaan papa tabrak tiang listrik, akhirnya ditahan KPK. Pada tahun 2018, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, uang pengganti 7,3 juta dolar, dan 134,5 miliar rupiah, serta hak politik dicabut selama 5 tahun. Namun kabar terbaru, dia sudah dinyatakan bebas bersyarat. Pada tahun 2019, OTT Ketua Umum P3, Roma Hurmuzi, atau dipanggil dengan Romi, suap jual beli jabatan di Kemenak. Pada Januari 2020, Romi dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, serta uang pengganti sebesar 46,4 juta rupiah atau subsidi tambahan 1 tahun penjara oleh jaksa. Jaksa juga meminta hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Namun hasil putusan pengadilan tingkat pertama, Romi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan denda 100 juta atau subsidi 3 bulan kurungan. Selanjutnya, saat di pengadilan tinggi diajukan banding, sehingga hukum dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda tetap 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan. Sampai akhirnya Romi dinyatakan bebas pada tahun 2020. Masuk kepada periode 2020 hingga 2024, era Firly Bahuri. Pada tahun 2020, OTT KPK terhadap Edi Prabowo, Menteri Kelautan, kasus ekspor benih lobster, ditangkap di Bandara Suta. Dalam penangkapan itu, KPK turut meringkus anggota keluarga dan beberapa pegawai KKP. Totalnya hingga 17 orang diamankan. Melalui proses kasasi, Mahkamah Agung mengurangi kembali hukuman menjadi 5 tahun penjara, serta denda dan serta uang pengganti sekitar 9,8 miliar rupiah dan 77.000 US dollar, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah masa pidana pokok selesai. Pada tahun 2020, OTT KPK terhadap Juliari Batubara, Menteri Sosial, dalam kasus fee bansos COVID-19 dan bukti uang sebesar 14 miliar rupiah. Pada 23 Agustus 2021, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Juliari Batubara 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Uang pengganti sebesar 14,59 miliar rupiah, jika tidak dibayar diganti dengan 2 tahun penjara.
hingga pencabutan hak politik selama 4 tahun pasca pidana. Pada tahun 2022, OTT KPK terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Kasus suap di MA, salah satu OTT terbesar di lembaga yudikatif. Vonis 7 tahun penjara dan denda tetap 1 miliar rupiah. Jika tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan. Pengurangan hukuman ini dipertimbangkan karena masa pengabdian Sudrajat selama sekitar 38 tahun sebagai PNS dan Hakim Agung. Berikutnya ada Erik Atradaritonga, Bupati Labuan Batu pada Januari 2024. Di awal tahun 2024, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Labuhan Batu, Erik Atradaritonga. Ia dan sejumlah orang lainnya diamankan karena diduga menerima suap dari proses pengadilan barang dan jasa. KPK menyita uang tunai sekitar 551,5 juta rupiah, bagian dari indikasi total suap sebesar 1,7 miliar rupiah. Deretan kasus ini menjadi bukti bahwa KPK tak ragu menjerat pejabat daerah bahkan pejabat kementerian. Serta kasus-kasus ini menyoroti bahwa sistem akuntabilitas negara terus berjalan. Sekalipun dikritik, soal frekuensi OTT yang dilakukan KPK sangat tinggi. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.